Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. 2. Mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita mulai yuk. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perbedaan dari perkembangbiakan tersebut, mari kita lanjutkan belajar. Ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan ikan. Contoh unggas, misalnya ayam, bebek, kalkun, angsa, dan burung merpati. Sedangkan dari reptil, contohnya kura-kura, penyu, tokek, ular weling, ular mamba, dan ular kobra. Untuk ikan, contohnya ikan lele, ikan badut, dan ikan. Ini adalah gambar telur yang di dalamnya terdapat calon individu baru atau yang disebut embrio. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Adapun ciri-ciri hewan ovipar tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Telur yang sudah keluar dapat dierami oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Vivipar atau melahirkan merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada hewan mamalia. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar ini: 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Memiliki daun telinga. 3. Penutup tubuhnya berupa rambut. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan adalah kucing, kambing, kelinci, kuda, singa, lumba-lumba, dan kelelawar.
Ovovivipar, bertelur dan melahirkan, merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Jadi, perbedaannya untuk hewan ovovivipar, telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ini adalah kuda laut, ikan pari, bunglon, ikan gupi, platypus, ikan hiu, salamander, dan masih banyak lagi. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan. 1. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk latihan pada buku pulpena halaman 28-29. Dikerjakan di buku latihan, dibuat tabel. Setelah materi kita hari ini, Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.